Kita kembali ke Bung Arya. Tadi kita masih berbicara mengenai standing point kenapa Marcelino tidak diturunkan. Masih jadi perdebatan di meja catatan demokrasi. Tapi melanjutkan pertanyaan dari Mas Budi tadi, Bung Arya masih tersambungkah bersama kami? Soal Pak Prabowo, Ya, Pak Presiden hadir langsung tidak menonton dari stadion. sampai hari ini nggak ada informasi mengenai kehadiran Pak Presiden. Di Jeddah belum ada informasi. Dan mungkin juga beliau punya tugas-tugas negara lain. Juga mungkin pada saat yang sama mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan. Saya sih coba kita ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa saat ini di federasi saat ini namanya pemilihan pemain itu nggak pernah ada intervensi dari siapapun. Itu udah keputusan pelatih. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan teknisnya lah gitu ya. Dan non teknis juga. Contoh misalnya Max Hilgers gitu ya. Max Hilgers kan kondisi mentalnya mungkin tidak begitu siap untuk bertanding karena eh, kondisi di klubnya yang masih gonjang-ganjing gitu. Jadi dia diminta fokus untuk ke sana gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang tentunya ada komunikasi-komunikasi antara pelatih dengan pemain lah gitu. Kemudian juga bagi kita yang tadi aja sepanjang pemainnya siap kita percaya selalu itu objektif gitu ya maka pasti mereka dipanggil gitu. Jadi nggak pernah nggak dipanggil dengan berbagai pertimbangan, banyak pertimbangan pasti kesiapan teknis, kesiapan fisik, kesiapan mungkin dari pertimbangan objektivitas dari jam bermain misalnya ya dan lain-lainnya lah gitu. Jadi itu jadi pertimbangan-pertimbangan juga yang bisa diambil oleh pelatih. Jadi saya rasa sih kita udah kontroversinya kita hentikan lah gitu ya. Kita redam Bang ya. Sekarang kita fokus dengan yang ada gitu ya. Karena kalau pakai romantisme bermain bola susah gitu ya. Itu lihat tuh Uzbekistan aja pelatihnya yang meloloskan ke Piala Dunia diganti loh oleh Uzbek. Itu yang lolos Piala Dunia diganti. Jadi nggak di sepak bola itu dia akan lihat dari kondisi yang real di depan matanya gitu. Objektif aja. Saya rasa pemain-pemain yang senior-senior ini kan pasti tahu objektif banget. Sepak bola itu objektif banget. Walaupun kita kadang-kadang tahu ada intervensi. Tapi kalau sekarang sih kita nggak punya kepentingan ya. Kita nggak tahu. Terserah aja siapa mau dimainkan apa. Bebas lah gitu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan timnya gitu. Jadi eh, saya rasa kita harus ini ya dengan pemain yang ada sekarang itu kita harus optimis untuk bertanding lawan Arab Saudi. Jadi kita nggak perlu lagi pertentangan antara misalnya mereka main di liga gitu ya, atau main nggak di liga Indonesia misalnya. Rizky Ridho misalnya kan nggak ada perdebatan juga. Baru siapa Yakub Sayuri gitu atau apa gitu ya. Saya rasa nggak ada pertentangan gitu ya. Jadi semuanya mereka main di liga juga kok gitu. Jadi nggak jangan juga merendahkan liga kita lah yang sekarang ini terus menapak loh, menapak terus lebih baik gitu ya. Dan jangan samakan juga dengan yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan tahu ya kita ya, liganya aja jadwal jadwal tandingnya aja berubah-ubah. Sekarang jadwal tandingnya udah pasti. Nggak ada lagi yang namanya pertandingan nggak pasti sekarang. Tiap minggu pasti. Kemarin tuh bisa udah jualan tiket aja bisa berubah jadwal tanding. Jadi wajar kalau kita dulu apalagi sekarang ditambah VAR lagi. Jadi objektivitas kan makin tinggi ya. Soal ada kelemahan-kelemahan ada tapi makin di perubahan kita dilakukan gitu. Jadi nggak bisa disamakan juga bahwa ini ada berusaha untuk meningkatkan kualitas lah ya, kualitas kita terus menerus dan eh, saya rasa semua bisa objektif lah dengan kondisi yang ada gitu ya. Baik Bung Gitu Arya. sih. Thank you Bung Arya. Kita beranjak ke materi pemain soal kiper tadi. Coach ingin komentar Martin Paes. Apakah ini sudah fix main? Kita juga masih menunggu kata Bung Arya akan ada kejutan. Menurut saya tanya ke Bang Arya apa? Dia jawab. Boleh. Ya. Bang, bagaimana sejauh mana Bang ya kiper-kiper Indonesia yang ikut ke sana? Martin Paes, Hernando, Nadio, Arya. Arya juga yang baru-baru ini akan dipanggil oleh PSSI. Terus kesiapan 4 kiper tuh sejauh mana nih Bang? Saya pengen lihat di latihan hari ini terakhir itu Bang. Bang Arya. Ya, mereka latihan-latihannya bagus ya. Kemarin juga hari ini juga pasti
PAS juga latihan dengan semua pemain-pemain yang ada ya. Mudah-mudahan besok mereka siap betul ya. Dan nanti pasti pelatih akan bisa menilai nih mana dari kesiapan-kesiapan. Kan kita punya pelatih kiper juga ya. Nanti kelihatan tuh mana yang betul-betul siap untuk menjaga gawang kita. Mudah-mudahan yang terbaik nanti yang akan tampil gitu ya, yang siap betul untuk tampil. Dan terus terang ya, jujur kita katakan misalnya seperti yang kami sampaikan, PAS juga sangat berapa minggu terakhir nih dia kan ngebut banget bagaimana perbaikan fisiknya. Ole juga serius loh, Ole itu benar-benar melakukan perbaikan fisik hebat sekali sampai keseriusan dia membuat kami juga dari federasi mengirim pelatih loh ke sana, ke Belanda untuk memantau dia dan melihat kondisi langsung fisik dia karena dia sangat serius untuk sembuh gitu dan sangat serius untuk bermain. Jadi dan pemain pelatih kita ada di sana, ada di mendampingi dia juga dalam proses recovery dia itu ya. Sampai yang kemarin kita bilang sampai makanan aja dia kontrol betul bagaimana supaya bisa recovery cepat karena makanan juga mempengaruhi percepatan recovery yang dia alami gitu. Jadi apa yang kemarin diperkirakan bahwa dia lebih dari sekian bulan bahwa dia tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak bakal cedera, ternyata dia bisa recovery. Dan mudah-mudahan latihan-latihan kemarin udah mulai coba dan kita lihat juga Baik, Bung Arya. Ya, Bang. apakah dan tolong dong kita harus kasih kejutan juga lah sama Arab, masa enggak gitu Iya, ya. iya. Bang Arya, ini kan saya kan mantan kiper ya. Saya lihat Martin Pais kan sudah hampir 9 pekan dia nggak main ya. Terus bisa lihat nggak Bang kondisi dia terakhir itu sejauh mana gitu dari penampilan kebugaran dia terutama kebugaran dia pada saat latihan dari hari ke hari, Bang Arya. Dari report yang kita terima kebugaran dia oke, Bang. Makanya kemarin waktu di Dallas juga kan dia udah masuk ke ini ya, cadangan ya. Udah masuk ke cadangan, artinya memang dia dari segi kebugaran udah siap betul gitu. Oh iya. Oke deh, Ya, Bang. udah siap betul. Dari segi kebugaran fisik sih udah oke, tapi kan ini kan tidak hanya fisik, Bang kan. Ya. Mental gitu ya. Betul Bang. Karena kan kiper beda dengan spesifik beda dengan pemain lainnya. Kiper individual. Ya. Dia dari Betul. timing dia, feeling dia harus dapat touch-nya, sentuhan dia harus dapat juga kan. Karena dia 9 pekan dia hanya latihan saja, nggak main-main juga kan. Betul. Jadi pengaruh tuh. Saya ngalami dulu tuh Bang, ketika saya habis sakit kuning 85 itu saya dipanggil lagi untuk Piala Asian Games TC di Brazil. Itu butuh waktu saya itu untuk kepercayaan diri saya lagi bahwa saya mampu nggak, bisa nggak gitu loh. Jadi itu hanya tinggal untuk untuk mengembalikan kepercayaan diri aja Bang. Oke Bang, kalau begitu ya. Jadi fisiknya sih oke Bang, sekarang mental ya. Nanti kita lihat bagaimana pelatih melihatnya dalam berapa hari ini. Baik, Bung Arya. Kita ke Coach, kalau komparasi dengan Nadeo, dengan Hernando, dengan Arya yang akan baru dipanggil ini? Kalau saya lihat dari kedewasaan Nadeo, saya berapa kali pertandingan saya lihat di televisi, itu penampilan Nadeo semakin progres ya, artinya kedewasaan dia.